Wasalisu, adapun yang nomor 3 itu alla yukhrija, sekiranya tidak mengeluarkan siapa muzaki badalan sebagai ganti bi'tibaril qimati dengan pertimbangan harga. Jadi jangan zakat diganti dengan duit ya, jangan zakat fitrah diganti dengan duit. Ini yang banyak sekarang, orang ya milih duit yang banyaknya. Nah, males bawanya katanya. Jadi gini, yang jelas-jelas semua madzhab, semua madhab berpendapat sah itu adalah qutul balad. Jadi makanan pokok dalam satu komunitas masyarakat. Ini baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, semuanya sepakat. Nah, sedangkan kalau pakai duit, itu satu-satunya imam mazhab yang membolehkan adalah Imam Hanafi. Padahal kita ini mazhabnya apa kira-kira? Mazhabnya mazhab campur-campur ya. Jadi saya ulangi, semua imam mazhab sepakat bahwa zakat fitrah itu memakai qutul balad, memakai makanan pokok dalam satu komunitas masyarakat, itu semua berpendapat sah. Baik Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Sedangkan yang membolehkan mengganti dengan qimah, mengganti dengan duit, hanya mazhab Hanafi. Hanya mazhab Hanafi. Nah, kalau kita mau konsisten dengan mazhab Syafi'i, ya mestinya harus pakai qutul balad, pakai beras. Karena orang Depok makannya pakai beras atau nasi. Nah, jadi mestinya itu. Makanya saya sepakat dengan edaran dari MUI tahun kemarin, yang tahun ini kemarin, lebaran apa? Mau lebaran kemarin itu. Jadi di situ kalau ada orang datang membawa duit, diserahkan kepada panitia atau kepada amil, itu sama dengan mewakilkan untuk dibelikan beras. Jadi mewakilkan untuk diberikan beras. Nah, orang sekarang malah tanyanya begini, lah nanti kalau dikasih beras stok, untuk beli minyaknya dari mana? Untuk beli gasnya dari mana? Nah, selama ini kalau tanpa diberi itu belinya dari mana? Nah, jadi ya kita yang ikut yang sudah disepakati semuanya saja. Makanya kalau jadi panitia zakat, menghadapi orang yang datang bawa duit, disiapkan saja kerjasama dengan toko beras atau warung. Orang sini bilang warung ya, warung beras itu yang menyiapkan beras-beras itu. Jadi nanti dibikin klasifikasi, ada yang premium, ada yang middle, ada yang murah. Jadi karena untuk antisipasi orang yang biasa makan berasnya mahal, maka zakatnya mestinya juga harus beras yang premium, yang mahal. Kalau yang biasa sedengan, ya berarti zakatnya sedengan. Kalau yang biasanya yang murah, boleh zakat yang murah, boleh zakat yang sedengan, boleh zakat yang murah.
Jadi mestinya kerjasama saja. Dan saya yakin toko-toko beras itu senang kalau diajak kerjasama karena dijual sama dengan dijualkan. Dan panitia boleh mengambil margin keuntungan. Umpamanya panitia pulaannya 45.000, nanti kemudian dijual ke orang yang datang itu 50.000. Orang beli, Pak. Karena apa? Tidak ada orang mau zakat ngenyang itu, apa nawar. Ya, tidak ada orang mau zakat kok kemudian beli berasnya nawar, itu tidak ada. Lah kemudian marginnya itu bisa dipakai untuk operasional panitia, beli gelas kopi, beli rokok kalau lagi nungguin. Nah, itu lebih aman, lebih aman. Nah, jadi jangan kemudian ikut terbawa itu. Ya udah, nanti kan kasihan kalau beras semuanya, nanti repot nyari apa, beli ikan asinnya, beli minyaknya, beli ini kau bisa dikain yang ya, orang dikai ya menyang, ya. Jadi itu. Bal yukhriju, balik mengeluarkan siapa muzaki al-mansuso pada zakat yang dinas apalagi atas al. Jadi kalau yang dinas itu adalah ya seperti apa namanya itu masya Allah, kurma, kemudian apa namanya satunya, masya Allah, ini gandum dan seterusnya itu. Ya, makanya kemudian ulama-ulama berpendapat itu adalah makanan pokok. Lah kalau kita dikasih kurma ya kita kadang-kadang makan 3 aja udah ngabis apa, sudah sulit ngabisinya ya, karena nggak biasa lidahnya. Nah. Yang kedua, zakat itu adalah ibadah. Makanya kalau di dalam apa namanya kita ngaji kitab itu ya, betul. Saya ibu Pak Wisnu beri haji ini untuk ini pun mangling sahabat ini langsung. Kami terus berangkat tak? Oh sampun. Oh nggih. Apa mau aku lagi? Oh, zakat itu adalah ibadah. Ibadah itu, makanya kalau bab ngaji bab zakat itu adanya di bab, masuknya bab ibadah. Biasanya toharoh, sholat, zakat, nah itu puasa, haji. Bukan masuk di bab muamalah. Artinya bahwa zakat ini nuansa ibadahnya sangat kental. Nah, ibadah itu kebanyakan bersifat ta'abbudi, bersifat dogma. Sama dengan panjenengan disuruh maghrib kok sholatnya 3 rakaat, ya nggak bisa diakalkan. Ya, bisa kok 4 rakaat, ya menunggu. Subuh 2 rakaat, ya seperti itu. Mengapa haji kok ke Mekah gitu loh, repot-repot antri lama, ya. Apalagi saya sana sekarang lagi ketat-ketatnya, repot, waduh. Boleh dipindah kemana gitu yang agak enakan gitu ya. Udah di sana panas lagi, udah panas. Ya. Maksudnya dipindah lah, itu ta'abbudi Pak, ta'abbudi dogma. Termasuk mengapa puasa kok sebulan kok enggak setengah bulan atau sebulan setengah. Nah itu adalah
namanya ta'abbudi. Nah, ibadah itu kebanyakan adalah ta'abbudi yang bersifat dogmatis, la majala minal akal, yang tidak memberikan ruang untuk dinalarkan. Ya, umpamanya orang itu kayak haji kan kayak main-main, datang muter-muteri Ka'bah. Setelah itu lari-lari dari Sofa ke Marwah, mari ngono potong rambut. Setelah itu kemah, ya, kemah di Arafah sana. Nah, itu kan kayak main-main, tapi itu adalah ibadah dan itu seperti itu. Nah, jangan tanya itu rasionalnya bagaimana ya? Tidak bisa dirasionalkan. Itu ibadah itu. Nah, zakat itu termasuk itu. Makanya ketika diperintahnya umpamanya makanan pokok, ya udah makanan pokok, jangan diganti, dirasionalkan. Nanti tadi untuk beli ikan asinnya bagaimana, untuk beli minyaknya bagaimana, untuk beli ini beli itulah, nanti beli baju, beli motor, beli macam-macam. Nah, gitu. Jadi udah. Fala yujzi'u, maka tidak mencukupi apa warikun perak an zahabin dari emas, wala zahabun juga tidak mencukupi emas an warikin dari perak. Wa in zada, walaupun lebih apa zahab alaihi atas warik fil qimati di dalam harganya, tidak mencukupi. Nah, ini Imam Ghazali mengkritik menyindir orang ini. Wala'alla ba'daman, dan barangkali sebagian orang la yudriku, tidak menemukan, artinya tidak memahami siapa man gharadus Syafi'i, pada tujuannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Yang nggak ngerti itu, akhirnya itu yatasahalu, gampangin. Nah, jadi gampangin. Orang yang nggak paham itu kan akhirnya reka-reka sendiri, kemudian gampangin. Oh, gini saja boleh lah, boleh. Nah, gitu. Gusti Allah tahu kalau saya repot ini. Nah, ini. Ya kan? Fidzalika, di dalam demikian, fidzalika di dalam demikian apa namanya tadi, Allah yukhrijaba dalam bi'tibaril qimah tadi itu. Wa yulakhilu, dan memperhatikan siapa man al-maqsuda, pada tujuan min saddil khullati, dari menutup hajat. Wama abadahu, betapa jauhnya orang itu. Wama, dan adapun perkara itu, adapun apa itu abadahu, yang menjauhkan siapa manhu kepada tasahul, anitakhsili, dari menghasilkan. Jadi fa inna saddal khullati, maka sesungguhnya menutup hajat itu maksudun, adalah tujuan. Walaisa, dan bukanlah apa saddul hajah, wa yaslitu kullul maksudi, seluruh maksud. Bal wajibatus syar'i, tetapi adapun kewajiban-kewajiban syarak itu salah satu aqsamin, ada 3 beberapa macam. Nah, ini kewajiban syariat itu ada 3 macam. Pertama, qismun huwa ta'abbudun mahdun, satu bagian, wadapun qismun itu ta'abbudun mahdun, yaitu ta'abbudi, jadi penghambaan yang, atau dogma yang murni. La madkhala, yang tidak ada tempat masuk itu mawjud, lil khududi, pada beberapa bagian, wal aghradi, dan beberapa tujuan, fihi, di dalam ta'abbud. Udah. Jadi kita ini tidak perlu tanya manfaatnya apa ya sholat itu. Pokoknya diperintah sholat, ya sholat saja.
Nanti tidak perlu tanya manfaatnya puasa itu apa ya kok sebulan. Ya udah, pokoknya Allah nyuruh puasa, puasa, nyuruh zakat, punya duit sesuai dengan aturannya, bayar zakat, suruh haji, haji. Nah, gitu. Jadi jangan, makanya kalau di dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya ila Thariqil Auliya, kepatuhan yang paling utama itu adalah orang yang disuruh tidak perlu bertanya apa dibalik perintah itu. Wah, disuruh berangkat, suruh sholat, sholat, suruh zakat, zakat, suruh duha, duha, suruh tahajud, tahajud. Tidak perlu tanya kira-kira faedahnya apa Pak Ustadz kalau kita sholat duha. Apalagi tambah ada dalilnya enggak? Serempet ngurusi dalilnya. Wadzalika, dan ada pun demikian ta'abbud itu karamil jamarati, seperti melempar di jamarat, Pak. Lah melempar batu, baru sekarang itu dibangun. Jamarat itu segini sekarang luasnya itu. Jadi kita melempar itu deket loh, orang meskipun pakai nasi naik apa roda, kursi roda, melempar sekarang bisa. Kalau dulu tahun 97 itu saya itu pertama itu masih separuh dan apa namanya jut-jutan itu dorong-dorongan ya, dorong-dorongan luar biasa. Sekarang gampang. Lah terus faedahnya apa gitu? Melempar bangunan, dibangun atau dilempari. Kerikil. Masalan umat filu masalan. Idlah khadza, karena tidak ada bagian itu maujud lil jumrati bagi jumrah fi wusulil hasa, di dalam sampainya kerikil ilaiha kepada jumrah. Fa maksudus syar'i, maka ada pun tujuannya syariat fihi di dalam ramlul jamarat itu al ibtila'u, yaitu ujian bil amali dengan amal. Liyudhira, untuk menampakkan siapa abdu hamba riqqahu, pada sifat budaknya hamba, wa ubudiyatahu, dan sifat penghambaannya. Jadi kita ini pokoknya disuruh melempar jumlah, melempar. Karena apa? Itu menunjukkan bahwa kita ini hambanya Allah, disuruh kudu manut gitu. Itu kayak tuan sama budak, budak itu disuruh apa saja ya kudu manut. Ya, gitu. Idzil ubudiyatu, ada pun sifat menjadi hamba itu tadharu, menjadi tampak apa ubudiyah bi antakuna, dengan sekiranya ada apalah ubudiyah bifi 5 ya, bifi 5 dengan melakukan perkara layu qalu, yang tidak bisa diakalkan lau bagi apa makna. Jadi orang itu menampakkan sifat hambanya kepada Allah itu kalau dia itu melakukan apa saja walaupun nggak masuk akal. Wah, disuruh berangkat, suruh sholat tahajud, tahajud, sholat witir, witir, duha, duha. Nggak perlu tanya faedahnya apa, manfaatnya apa bagi saya ini. Nah, jangan-jangan hanya capek-capek doang. Nah, itu. Fakat yusaidu at-tabu, terkadang membantu kepada ma'afat tabu'wata alaihi atas man, wa yad'uhu, dan mengajak apa tabu'u kepada ma'ilai, kepada man. Fala yadharu, maka tidak tampak bi dengan ma'afa khulusur riki, yaitu bersihnya sifat budak, wal ubudiyati, dan sifat menjadi hamba tadi itu.
Karena kalau sudah pakai nalar, sudah pakai akal, itu nanti perhitungan, disuruh itu perhitungan. Nah gitu, ya, jadi perhitungan. Nah dalilnya apa, faedahnya apalah, kalau kira-kira nggak ada faedahnya ngapain saya lakukan? Loh padahal itu perintah. Jadi kalau sudah nanti rasionalnya terlalu besar, maka akhirnya orang itu perhitungan semuanya dengan Allah itu. Perhitungan semuanya dengan Allah. Kalau sudah perhitungan berarti sifat kehambaannya menjadi kurang. Ya, menjadi kurang. Nah, jadi idil ubudiyatu, karena adapun sifat menjadi hamba itu tadharu, tanpa apa ubudiyah bi antakuna, dengan sekiranya ada apa al harakatu, gerakan itu lihaqqi amril ma'budi, karena haknya perintahnya zat yang disembah. Pokoknya itu perintahnya begitu. Suruh korban, korban. Apa kenapa? Ya sesuai perintahnya begitu. Ya gitu. Fakot saja lihaqqi amril ma'bud. La li maknan akhara, bukan karena makna yang lain. Jadi betul-betul ketaatan yang tanpa reserve. Ya, terus pokoknya tidak ada, pokoknya ya. Siap, nah gitu saja. Siap dan gerak, atau siap nggak gerak-gerak ya nggak jalan. Wa aksaru a'mal haji, dan adapun kebanyakan amal-amal haji itu kadzalika, seperti demikian ta'abbud. Cobalah orang yang sudah haji bolak-balik ditanya nanti, kira-kira faedahnya tawaf itu apa? Kok sampai muter-muter kuno, semeneng lah. Mulai itu ada yang sehari, kalau dulu bareng saya itu ada yang orang itu kepala desa, badannya itu hitam keker itu, sehari lo bisa umroh 2 kali sehari, sama istrinya itu berdua saja. Pokoknya berapa, mungkin ada 40 kali umroh selama haji. Badannya keker. Umroh balik, istirahat sebentar, lagi berangkat lagi ke Tanim, balik lagi. Coba ditanya kira-kira sampai muter-muter nu faedah ya apa? Udah ngerti. Nah, walidzalika, karena demikian ta'abbud tadi itu, qala dawuh siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ikhrami, di dalam ikhramnya Nabi, labbaika bihajjin haqqan ta'abbudan wariqqan. Labbaika, ya saya memenuhi panggilan engkau ya Allah. Baik itu bihajjatin, dengan haji, hakon, dengan hak, ta'abbudan, karena ta'abbud ya, karena merasa menjadi hamba, wariqon, dan menjadi budak ya. Jadi memang ya amalan haji itu amalan yang tadi nggak masuk akal belas, nggak masuk akal belas. Kita nginep di Arafah gitu kan, nginep di Arafah, kemudian nunggu nanti mulai setelah malam ke-10 al-jam'u bainan naharil lain, mengumpulkan antara siang dan malam, kemudian berangkat ke Musdalifah. Musdalifah juga nggak ngapa-ngapain, Paris berdoa, kemudian nongkrong rokokan sampai tengah malam, lalu berangkat ke Mina, naruh barang. Kadang orang-orang itu pada berantem rebutan tempat, ya, rebutan tenda. Kemudian jalan Pak, jauh kan. Orang Indonesia itu kan tendanya itu jauh-jauh dari Jamarat itu.
jalan itu 6 kilo bolak-balik 12 kilo. Ya tadi untuk ngantem tembok tadi itu. Untuk melempar tembok tadi itu. Untuk melempar tembok. Jadi itu adalah bentuk penghambaan ta'abbudi ya. Jadi kita melakukan itu ya karena itu perintah gitu. Kita taati saja. Jangan tanya manfaatnya apa, faedahnya apa dibalik itu semua. Malah nggak tekan gonman. Yang mikir. Tambihan karena mengingatkan ala anna dzalika. Atas sesungguhnya demikian ihram itu idharan. Kok idharan? Mestinya idharun. Idharun itu ada, nggak ada alifnya ya? Oh, punya saya. Yang benar idharun karena jadi khobarnya an-nadzalika. Punya saya kok idharun. Itu idharun adalah menambahkan lil ubudiyati pada sifat menjadi hamba tadi bil inqiyati dengan manut limujarradil amri pada perintah. Pokoknya perintah itu aja udah. Suruh utara, suruh selatan, nggak usah mikir. Makanya dulu ada ketika Iskandar Dzulqarnain, ketika Iskandar Dzulqarnain itu melewati sungai, ya melewati sungai yang besar itu kan orang disuruh ngambil batu, ngambil pokoknya bahan gitu. Nah ada 3 model orang itu. Ada yang patuh juga pokoknya ngambil banyak, wis perintah. Karena yang sering kadang agak mikir orang ini, akhirnya ngambil sedikit. Kemudian ada yang nggak ngambil, karena apa? Karena untuk apa nggak bawa batu berat-beratin? Nah. Akhirnya setelah naik ke atas, dilihat itu terbuka isinya emas ternyata. Menyesal yang tadi, yang nggak bawa itu menyesal. Nah. Yang bawa sedikit juga menyesal karena kok bawa sedikit. Nah gitu. Nah gitu. Yang nggak mikir tadi malah pokoknya manut saja itu malah. Nah itu ya, gitu, perintah. Ya tadi orang kalau disuruh sholat, kalau umpamanya kebanyakan mikir untuk apa sholat sih? Nah, kalau hanya jengkang-jengking gitu itu untuk apa? Manfaatnya apa pada saya kira-kira? Apa kaitannya dengan rezeki? Nyatanya banyak orang sholat juga miskin-miskin juga. Yang nggak sholat malah kaya-kaya. Berarti mending nggak sholat dong, kaya. Makanya jangan dipikir, kalau dipikir nanti apa namanya malah nggak melakukan apa-apa orang. Bil inqiyadi dengan limujarradil amri pada melulunya perintah wa imtitsalihi dan mengikuti perintah. Kama umira sebagaimana diperintah siapa nabi min ghairi istiqnasil akli dengan tanpa iringannya akal minhu dari nabi. Bima dengan perkara yamilu yang condong siapa nabi ilai kepadamu. Wa yukhitsu dan wa yukhatsu dan yang didorong siapa nabi alaihi atasma. Nah, itu yang pertama. Jadi karena zakat itu adalah ta'abbudi. Ya, apa namanya? Tadi kewajiban syarak itu ada yang ta'abbudun mahdun. La madkhala lil lukhudhi wal aghrad tadi itu. Sekarang yang kedua. Al-qismu tsani adapun bagian yang kedua min wajibati syar'i dari kewajiban-kewajiban syarak.
itu ma perkara al maksudu, adapun maksud minhu dari ma itu hadzun makulun, adalah bagian yang bisa dinilai akal. Walaisa dan bukanlah walaisa dan bukanlah apa namanya itu yuksodu, dituju min dari ma apa ta'abud kakodo idainin, seperti membayar hutang, dainil adamiyin, seperti membayar utangnya manusia, waraddil mausubi, dan mengembalikan barang yang digosok. Falajar maka pasti la yu'tabaru, tidak dianggap fihi di dalam ma fi'luhu, tindakan nyaman, wa niyatuhu, dan niat nyaman. Wa mahma wasola, dan ketika sampai apa al-haqqu haq ila mustahiqihi, pada orang yang berhak terhadap apa namanya hak tadi itu, bi'akhdil mustahiqi, dengan mengambilnya orang yang berhak, au yubdil, atau mengganti siapa man anhu dari hak, indar ridho, ketika ridhonya mustahil, ta'adda, maka menjadi hasil apa nama alpa wujub wajiban, wasakoto, dan gugur apa khitab syar'i, khitabnya syara. Ini yang kedua, itu sesuatu yang bersifat rasional, itu yang kaitannya dengan muamalah. Kalau muamalah itu kaitannya dengan banyak dengan akal, makanya muamalah itu kaitannya dengan pergaulan, ya, transaksi dan sebagainya itu. Jadi kalau itu kaitannya dengan, makanya macam-macam. Mau sekarang jual beli itu udah macam-macam, online, ya, online, apa saja online sekarang ini. Kalau pakai transaksi yang konvensional, ya orang itu bertransaksi itu mestinya kan orang dengan orang. Nah kalau jenengan ngambil duit di ATM itu transaksi sama siapa? Karena ada juga orang beli minuman itu yang di apa namanya di bandara atau apa di stasiun itu, kita masukkan duit kemudian keluar minuman itu loh, dodol nunggu karo sopo. Itu kalau duitnya masuk kemudian tidak keluar loh, terus bagaimana? Harus cari-cari. Fahadhani, maka adapun ini dua hal, itu kismani, dua la tartiba, yang tidak ada susunan itu maujud fihima di dalam kismani, yashtariku, yang bersekutu fi tarkihima, di dalam menemukan hadani siapa jami'un nasi, seluruh manusia. Al-qismu tsalitsu, adapun bagian yang ketiga, wa adapun al-qismu tsalits itu al-murakkab, sesuatu yang disusun, alladzi yuqsadu, yang dimaksud minhu dari alladzi apal amroni, dua perkara, jami'an kali berbarengan. Wa adapun al-qismu tsalits itu hadzul ibadi, bagiannya hamba-hamba, wamtihanul mukallafi, dan ujian orang mukallaf, bil istibadi, untuk apa namanya merasa menjadi hamba. Fayajtami'u, maka kumpul fihi di dalam al-qismus tsalits apa ta'abbudu ramil jimari, yaitu ta'abbudnya, dogmanya, perintah apa namanya untuk melempar jumroh tadi, wahaddu raddil huquqi, dan bagian mengembalikan beberapa hak.
Fahadha maka adapun ini al-qismu tsalits itu kismun adalah bagian fi nafsi di dalam keadaannya, kismun makulun yang dirasional bisa diakalkan. Fa'in waroda maka jika sampai atas syar'u syara' bihi dengan al-qismu tsalits wajib maka wajib apa jam'u mengumpulkan bainal maknaya ini antara dua makna. Wala yang bagi dan tidak seyukjanya apa ayan sia sekiranya lupa siapa insan adak kol maknanya ini pada paling lembutnya dua makna, bahwa adapun adak kol maknanya ini itu adalah at-ta'abbudu wal istirqaq, yaitu sifat menjadi hamba kemudian berusaha untuk menjadi budak tadi. Bisa babi ajillahuma karena sebab menjelaskan makna yang tadi itu. Wala'allal adaqqa dan barangkali yang lebih lembut wadul atak itu alham yang lebih penting. Nah, wa zakatu sedangkan zakat min hadzal qabili itu dari sisi ini ya, masuk kategori yang ini. Walam yang tabi dan tidak ingat lahu kepada hadzal qabil siapa ghairu Syafi'i selain Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi perspektifnya cara melihatnya dari sisi yaitu dari sisi ketundukan tadi itu. Fahadzul fakri maka adapun bagiannya orang fakir itu maksudun yang dimaksud fisadil khullati di dalam menutup hajat. Bahwa adapun hadzul fakir itu jaliyun jelas sabikun yang dahulu yang mendahului ilal afhami pada beberapa pemahaman. Wa haqqut ta'abbudi dan ada kata ta'abbud fi tiba ittafasili di dalam mengikuti beberapa rincian itu maksudun dituju di syar'i bagi syarat. Wa bi'tibarihi dan dengan memperhatikan hak sorot jadi apa zakat itu qarinatan menjadi teman bissolati pada sholat wal haji dan haji. Makanya zakat itu dalam banyak ayat selalu berbarengan dengan sholat. Fi kauniha di dalam adanya zakat itu min mabani islami termasuk dari sendi-sendi Islam. Wala syakka dan tidak ada keraguan itu mawjud fi anna alal mukallafi di dalam sesungguhnya itu atas mukallaf apa ta'ban kesulitan fi tamyizi ajnasi malihi di dalam membedakan jenis-jenis hartanya mukallaf wa ikhraji khissati kulli malin dan mengeluarkan bagiannya setiap harta min nau'ihi dari macamnya mal wa jinsi dan jenisnya kulli mal wa sifati dan sifatnya kulli mal thumma tauzi'ihi kemudian membaginya kulli mal alal asnafi atas beberapa kelompok as-samaniyati yang 8 kama seperti keterangan sayati yang bakal datang. Wa tasahhulu adapun orang yang gampangin ya gampang fihi di dalam tauzi' itu ghairu qadifin adalah orang yang tidak mencela fi hadzil faqiri di dalam hadnya bagiannya orang fakir. Lakin tetapinya tasahul itu qadihun mencela fi ta'abbudi di dalam ta'abbud. Jadi
dua hal, yang satu adalah dari sisi ta'abbud, yang satu dari sisi rasional. Wa yadullu, dan menunjukkan ala anna ta'abbuda, atas ta'abbud itu maksudun, adalah yang dituju bita'yinil anwa'i, dengan menentukan beberapa macam. Apa umurun, beberapa perkara, karena yang telah menuturkan siapa kami kepada umur fi kutubil khilafi, di dalam kitab-kitab yang menerangkan tentang al-khilaf, perbedaan minal fiqhiyati, dari beberapa bangsa fikih. Wa min awdahiha, dan itu dari paling pentingnya, paling jelasnya umurun, yaitu anna syara'a, sesungguhnya syara' itu aujaba, mewajibkan apa syara' fi khamsin minal ibili, di dalam 5 dari unta mengeluarkan syatan pada kambing. Fa'adalah, maka kemudian pindah apa syara' minal ibili, dari unta, ila syati, kepada kambing. Tapi walam yakdil, kok tidak dipindah pada uang? Walam yakdil, dan tidak pindah siapa syara' ila nakdain, kepada mas kawin lagi, mas perak, mas perak, buat takwimi dan nilai. Jadi kok tidak pindah kepada nilainya? Jadi orang kalau punya 5 unta, maka wajib mengeluarkan kambing tadi. Loh, kok diganti kok kambing? Kok enggak nilainya saja? Kan mestinya kalau mikirnya kayak tadi itu untuk beli makan, untuk beli ini, mestinya kan ya nilainya saja. Kenapa itu kok pindahnya kok tidak ke berupa udah diganti duit saja atau nilainya saja? Enggak. Dan wa in kudira, dan jika dikira-kirakan apa dzalika, demikian, apa anna dzalika, sesungguhnya demikian, fa'adala minal ibili ila syad, itu likil latin nukuti, karena sedikitnya duit, fi aidil arabi, di tangan-tangannya orang Arab, batola, maka batal in kudiro tadi itu bidzikrihi, dengan menyebutkannya syad tadi itu, isrina dirhaman, pada 20 dirham, fil jabroni, di dalam tambahan ma'asyata, ini beserta dua kambing. Falima, maka karena apa, lam yadkur, tidak menuturkan apa syara' fil jabroni, di dalam tambahan qadron nuqsani, pada kadar kurang, minal qimati, dari nilai. Walima qadaro, dan karena menentukan syara' bi usrina dirhaman, dengan 20 dirham, wasyata, ini dan dua kambing. Wa ingkanat, walaupun ada pasiyatu, pakaian, wala amtiatu, dan beberapa harta benda, kulluha seluruhnya, siap wala amtiah, itu fi makna, di dalam maknanya itu. Pada maka adapun ini, karena siap wala amtiatu kulluha fi makna wa amsaluhu, itu baik minat takhsisati, dari beberapa kekhususan. Ya dulu, yang menunjukkan ala anna zakata, atas sesungguhnya zakat itu lam tutrok, tidak ditinggalkan zakat, kholiyatan, khalis sepi, an ta'abudati, dari beberapa menjadi penghambaan tadi itu. Ngumawulo itu ya, menghamba, kama fil haji, sebagaimana fil haji. Walakin jamaah, tetapi mengumpulkan syarat bainal maknaya ini,
antara dua makna. Wal adhanu, dan adapun beberapa hati ad-dhaifatu yang lemah itu taksur, menjadi sempit apa atau pendek apa adhan, antarkil muraqabati, dari menemukan perkara-perkara yang disusun tadi. Fahadha, maka adapun ini taksur antarkil muraqabah itu sya'nul ghalati, adalah keadaan yang salah fihi, di dalam tarkil muraqabah. Karena wallahu a'lamu bishawab.